Upper Batari Toja merupakan perguruan tinggi kesehatan pertama di Kabupaten Bone. Lokasi yang sangat strategis di kota Watampone, kota yang berada di posisi timur Provinsi Sulawesi Selatan, dikenal sebagai kota yang beradat Bumi Arum Palaka. Upper Batari Toja berdiri pada tahun 2004 atas prakarsa pemuka masyarakat Bone dan dukungan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perguruan tinggi kesehatan dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Masud, dosen tetap Akademi Keperawatan Batari Toja Watampone yang kampusnya beralamat di Jalan Majang nomor 17 Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini terdiri atas 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep gangguan sistem integumen dan persarapan, imunologi, indera dan muskuloskeletal pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal genetis. Yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Ketiga, mampu mengumpulkan data melalui pengkajian secara komprehensif, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. 4. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan konsep sistem integumen, sistem muskuloskeletal pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan kritis dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 6. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem integumen, persarapan, imunologi, indera, dan muskuloskeletal pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dan berpikir kreatif menghasilkan pelayanan yang efisien. 7. Memilih hasil-hasil penelitian berbasis evidence-based practice atau evidence-based nursing (IBN) ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah konsep gangguan sistem integumen, sistem persarapan, sistem imunologi, sistem indera, dan sistem muskuloskeletal. Fokus mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa yang mengalami gangguan rasa aman dan nyaman akibat patologis dari sistem integumen dan sistem imun. Yang kedua adalah masalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan kebutuhan istirahat tidur akibat patologis sistem persarapan dan sistem integumen. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, sistem persarapan, dan sistem indera. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan keperawatan perioperatif. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah tatap muka atau tatap maya, kemudian metode pembelajaran menggunakan interactive learning, collaborative learning, case study, atau belajar berdasarkan masalah dan praktik laboratorium. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini yaitu Black and Hawkes tahun 2014 dengan judul Keperawatan Medikal Bedah, Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan. Jadi, referensi ini merupakan referensi berupa textbook yang wajib untuk pelaksanaan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Penilaian untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini terdiri atas tugas 20%, kemudian untuk UTS dengan bobot 20%, kemudian bobot untuk ujian akhir semester itu 45% dan praktek laboratorium dengan bobot 15%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita
panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di kelas ini untuk mata kuliah perawatan medikal bedah 2 ya. Kalau medikal bedah 1 kan sudah di semester yang lalu ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan perawatan medikal bedah 2. Saya dulu mau tes semangatnya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, karena semangatnya sudah alami fisiologi sistem integumen. Ini kan sudah dipelajari waktu anatomi fisiologi kan. Jadi saya hanya mau mereview. Masih ingat tidak? Ya. Ada yang masih ingat? Coba. Iya, silakan. Dermis dan hipodermis. Oke, good. Ya, jadi kita lihat paling besar. Kenapa? Karena dia ada di seluruh tubuh. Ya. Dia membentuk 15 sampai 20% dari berat badan kita. Ya. Jadi kita lihat di situ ada 3 lapisan yang membentuk. Oke. Ini anatomi fisiologi. Ya, anatomi dari kulit ini ada 3. Yang paling atas itu atau biasa disebut dengan kulit abi. Ini adalah epidermis, ya, itu epidermis, ya. Kemudian lapisan kedua ini adalah dermis, ya. Kemudian ada lapisan subkutan di lapisan ketiga, ya, atau biasa disebut dengan hipodermis, ya. Di lapisan epidermis ini masih terbagi lagi, ada bagian-bagiannya, ya. Jadi masih ada 5 bagian lagi di dalam epidermis. Ya, kemudian dermis ini memiliki di sini ada kelenjar minyak, ada folikel rambut dan rambut saraf. Kemudian di lapisan subkutan di sini sudah ada pembuluh darah. Ya. Jadi inilah struktur anatomi dari sistem integumen atau kulit kita. Sudah ingat? Sudah. Oke. Ini ada gambar, ya. Gambar apa ini? Kaki yang lagi? Muka. Kalau ini? Muka. Ini bagian kepala yang mengalami pruritus atau gatal-gatal. Ya. Kalau kita melihat ini, menjadi seorang perawat itu apa yang menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan? Ya. Apa yang kita pikirkan terkait dengan ini? Pertama, cara ya, jadi bagaimana tindakan operatifnya? Ya. Kemudian yang kita pikirkan adalah bagaimana bertanya ke pasiennya, itu ya, yang menjadi inti kita sebagai seorang perawat. Bagaimana kita ada anamnesa, ada proses pengkajian yang kita lakukan. Tanya siapa namanya, keluhan utamanya apa? Saya gatal-gatal. Oh, itu keluhannya. Sudah berapa lama? Nah, ini semua yang penting ditanyakan di dalam proses pengkajian di sistem integumen. Ya. Di sini ada yang pernah gatal, ada yang pernah alergi, ada yang pernah mengalami gangguan kulit. Ada ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kulit itu tidak kalah pentingnya dengan organ-organ yang lain yang harus dijaga. Contoh kalau lagi gatal, apa yang bisa terganggu? Ada yang pernah gatal? Kira-kira kebutuhan apa yang terganggu? Ada juga misalnya kalau lagi luka bakar, kira-kira apa? Kebutuhan cairannya terganggu, eliminasinya terganggu dan sebagainya, banyak. Ya. Jadi tidak boleh disepelekan. Dan kita tidak boleh berpikir, oh sistem integumen atau kulit itu hanya berakhir dengan persoalan apalagi gatal-gatal, ya, infeksi dan sebagainya. Hari ini terkait dengan gangguan rasa aman dan nyaman. Gangguan rasa aman dan nyaman. Nah, ini sudah dipelajari di materi keperawatan dasar. Apa sih itu gangguan rasa aman dan nyaman? Ya, namun saya akan mereview kembali kaitannya dengan sistem integumen dan sistem imun. Ya, jadi yang kita mau bahas di keperawatan medikal bedah 2 ini adalah melihat gangguan rasa aman dan nyaman
ya, akibat patologis dari sistem integumen dan sistem imun. Ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep gangguan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan sistem imun. Itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Nah, setelah belajar ini nanti, ya, anak-anakku diharapkan untuk mampu mengumpulkan data secara komprehensif melalui pengkajian. Jadi kalau sudah tahu apa yang harus ditanyakan, ya harus nanti mampu mengumpulkan data secara komprehensif. Komprehensif itu secara menyeluruh, ya. Semua aspek harus dikaji. Kemudian mampu menyusun, mendokumentasikan dan menyajikan informasi dalam bentuk asuhan keperawatan pasien. Nah, rasa aman dan nyaman, ya, saya berdiri di sebelah sini dulu. Ya, rasa aman dan nyaman, ya, adalah kondisi di mana seseorang bebas dari cedera fisik dan psikologis. Ya, jadi rasa aman nyaman itu bebas dari cedera fisik. Kalau kondisi kita ini bebas dari cedera fisik, psikologis, kemudian kondisi aman dan tentram. Oke. Sampai di sini paham? Nah, jadi kalau ada yang mau klarifikasi langsung saja acung-acungkan ya. Perawat. Ya. Apa yang pertama? Ya, ini adalah sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah unsur fisik. Ya, ketika kita mengkaji pasien dengan gangguan rasa aman dan nyaman, kita lihat dulu apa sih yang menjadi gangguan kenyamanannya dari segi fisik. Kayak tadi gambar yang sebelumnya, di slide sebelumnya, ada gatal, ada gangguan kulit, itu adalah bentuk fisik. Ya, dengan satu individu dengan individu lainnya. Ya. Satu individu dengan individu lain atau dengan kelompok lain, itu adalah hubungan interpersonal. Ya, hubungan interpersonal bagaimana? Apakah di sini ada gangguan? Misalnya tadi lagi gatal-gatal, ya, apalagi kalau misalnya ada di daerah-daerah yang sulit ditutupi, misalnya di daerah wajah, ya, jangankan luka yang banyak atau gatal pruritus yang meluas, jerawat saja, ya, itu bisa menimbulkan gangguan rasa aman dan nyaman. Ya, apalagi kalau pada wanita, ya, sedikit saja, apalagi kalau munculnya di jidat, kalau muncul di sini, ya mungkin masih aman karena masih tertutupi dengan masker. Ya, tapi kalau munculnya di jidat, ya itu akan menimbulkan ini. Ya. Kemudian psikososial. Psikososial itu adalah bagaimana intrapersonal seseorang. Dia merasa harga dirinya menurun karena masalah yang dialami tadi, ketidaknyamanan. Ya, dia merasa minder dengan kondisi itu akhirnya. Ya, jadi kalau psikososial ini adalah terkait dengan dari dalam dirinya, dari dalam diri seseorang. Apa yang membuat dia sekitar rumah sakit atau di lingkungan kamarnya, misalnya kita ada di ruang perawatan pasien. Ya, kalau misalnya ada beberapa orang, itu bisa menimbulkan gangguan kenyamanan dari sisi lingkungan. Ya, misalnya pasien di sebelahnya berisik. Oke, jadi sekarang kita masuk di anamnesa atau pengkajian sistem integumen. Ya, jadi proses pengkajian di sistem integumen itu adalah suatu proses yang kompleks banyak. Ya, di kompleks. Ya, jadi prosesnya kompleks. Banyak hal yang terkait dengan gangguan ini. Karena gangguan kulit mengalami evolusi karakteristik. Ya, jadi bisa mengalami perubahan, perubahan. Yang tadinya cuma sedikit, gangguannya tiba-tiba menyebar dan sebagainya, itu adalah evolusi karakteristik. Ya, jadi observasi biasanya dibutuhkan lebih dari satu kali.
Ya, lebih dari 1 kali untuk menemukan diagnosis keperawatan. Oke, sampai di situ sudah paham? Ya. Paham. Jadi pengkajian riwayat kesehatan terkini. Ya, jadi kita melihat di sini ada keluhan utama. Keluhan utama itu kan keluhan yang paling dirasakan. Ya, hanya satu. Ya, jadi kalau berbicara tentang keluhan utama itu hanya satu. Ya, pruritus, gatal. Itu yang paling umum. Kemudian kulit kering. Ya, kemudian ruam, kemerahan. Kemudian lesi, ekimosis itu ada hemoragi kecil. Ya. Kemudian benjolan sesuatu yang berefek menjadi sebuah alergi, infeksi dan sebagainya. Misalnya dia menggunakan produk yang bisa merusak kulit. Jadi itu ada penampakan kosmetiknya. Kemudian pengkajiannya dilakukan secara menyeluruh. Tadi kita sudah singgung menyeluruh, pengkajian menyeluruh, holistik. Ya, jadi di sini ada yang dikaji di sini, misalnya pruritus, lesi, infeksi. Ya, apa-apa saja yang kita kaji. Ya, di bagian pruritus ini, ya kita lihat. Ya, jadi pruritus atau gatal. Jadi ini keluhan paling umum, paling sering muncul di pasien. Jadi kalau menjadi seorang perawat, ya bagaimana kita mengkaji dia pruritusnya itu lokal atau merata? Dia hanya ada di sebagian atau di titik bagian tertentu atau merata? Salah satu contohnya adalah penyakit DM. Ya, salah satu gejala dari penyakit DM itu adalah gatal. Ya, gatal. Kemudian upaya pengobatan mandiri. Pengobatan apa saja yang dia sudah lakukan? Dilakukan mandiri. Ya, banyak kan kalau kita misalnya di lingkungan kita di keseharian kita biasa ada pengobatan tradisional verbal, ya, yang menurut ini katanya itu menjadi efektif. Ya, itu biasa perlu ditanyakan di pasien, harus dikaji. Ya, harus dikaji baik-baik. Kemudian, apakah pruritus atau gatalnya itu ada hubungannya dengan musim? Ada kan biasa gatal ketika musim hujan lebih sering gatal. Oke, jadi di sini kita masuk di pembahasan pengkajian pada kulit yang mengalami infeksi. Ya, infeksi. Tahu infeksi? Tahu. Ya, jadi di sini kita melihat dulu lokasinya. Lokasinya di mana? Ya, jadi lokasi infeksinya di mana? Di kulit bagian mana? Nah, itu harus dicatat dengan baik. Kemudian durasinya, sudah berapa lama infeksinya itu muncul? Kronis. Sudah lama atau tiba-tiba? Ya. Kemudian nyeri ali, ya. Menimbulkan nyeri. Lokasi infeksi ini menyebabkan nyeri. Tahu nyeri? Tahu. Nyeri, ya. Oke. Kemudian demam atau menggigil. Demam. Ada yang pernah demam? Ya, salah satu penyebabnya itu adalah infeksi. Misalnya kulit mengalami infeksi, ya bisa menimbulkan demam, infeksi, luka, infeksi. Jadi yang harusnya sudah sembuh menjadi memanjang proses penyembuhannya karena mengalami proses inflamasi yang berkepanjangan, ya, atau bengkak, kemudian timbul infeksi berdarah dan sebagainya, itu infeksi luka parah. Ya, kemudian dia kuning, sekresinya bening dan sebagainya, itu ada yang muncul. Kemudian perubahan warna dan jumlah eksedat. Eksedat itu adalah cairan yang keluar dari luka. Ada riwayat sebelumnya. Apakah pernah pasien ini mengalami infeksi sebelumnya? Perlu dicatat. Kemudian upaya pengobatan mandiri. Nah, ini ada lagi pengobatan mandiri. Ya, dengan infeksi ini jangan sampai dan sebagainya. Jadi banyak prosedurnya. Sehingga ini yang membuat ada upaya-upaya pengobatan mandiri yang dilakukan pasien yang nanti pada akhirnya akan menimbulkan infeksi. Nanti parah baru ke rumah sakit. Ya, ini. Ya. Di tinjauan sistem ini tulisannya agak ini.
Saya sengaja, ya karena biasanya kalau di slide-slide yang kesekian-sekian itu sudah mulai tidak fokus. Ya, jadi kalau saya kasih miring, nah Anda menjadi fokus, melihat ikut kepalanya bergoyang dan itu akan membuat Anda bisa lebih konsentrasi. Ya, saya sengaja kasih miring. Oke, jadi saya sudah menjelaskan terkait dengan materi kita untuk di pertemuan ini. Ya, tadi saya sudah kasih kesempatan bertanya, namun sekarang saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya secara keseluruhan dari materi yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Acungkan tangan. Wah, ini yang pertama angkat tangan. Ya, silakan. Begini Pak, saya ingin bertanya mengenai apa itu holistik karena sebelumnya saya belum memahami. Apakah Bapak bisa menjelaskannya kembali? Terima kasih Pak. Oke, jadi pertanyaannya sangat luar biasa. Ya, dari tadi saya menyampaikan di slide itu terkait dengan pengkajian secara holistik. Ya, kata holistik ini artinya menyeluruh. Jadi pada saat kita proses pengkajian, kita tidak boleh memisahkan antara unsur fisik, unsur sosial, unsur psikososial, dan lingkungan. Jadi itu adalah satu kesatuan yang harus kita kaji. Ya, di mana tadi kita melihat bahwa rasa nyaman yang terjadi di pasien itu, ya, rasa aman yang bebas dari gangguan fisik, gangguan psikologis, dan dia merasa aman dan tentram. Ya, jadi pada saat kita mengkaji, kita berusaha untuk mencari tahu pasien ini mengalami gangguan apa secara menyeluruh. Tidak boleh hanya fisiknya, kita hanya melihat karena dia mengalami gangguan integritas kulit misalnya, kita hanya bertanya tentang kulitnya. Ya, coba kita explore pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, ke pasien. Tanyakan, ya, dengan adanya gangguan ini, bagaimana hubungannya dengan keluarga, dengan orang lain? Perasaan apa yang muncul? Ya, perasaan apa saja yang muncul ketika di dalam dirinya dengan penyakit yang dialami saat ini? Kemudian bagaimana dengan lingkungan? Ya, jadi itu harus kita kaji secara menyeluruh, holistik. Sudah paham? Nah, jadi kita sudah di akhir pertemuan, ya. Jadi saya mau mengevaluasi, ya, sesuai dengan tadi tujuan dari pembelajaran kita adalah memahami konsepnya, konsep bagaimana seseorang yang mengalami gangguan rasa nyaman akibat patologis dari sistem integumen dan sistem imun. Ya, saya mau mengevaluasi seberapa jauh penangkapan, ya, dari materi yang saya sampaikan. Jangan sampai saya sudah menjelaskan panjang lebar, ya, ternyata anak-anak kurang paham. Ya, jadi boleh saya tunjuk, ya, memberikan evaluasi terhadap materi yang sudah kita pelajari. Ada? Oh, oke. Ya. Baik saya akan menyimpulkan materi yang telah diturunkan, yaitu review anatomi fisiologi sistem integumen atau bisa sering kita sebut sistem pada kulit. Jadi lapisan kulit ada 3, yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Dan yang selanjutnya, gangguan rasa aman dan nyaman adalah kondisi di mana seseorang bebas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi aman dan tentram. Kenyamanan harus dipandang secara holistik. Rasa nyaman, aman, dan nyaman. Yang pertama, fisik, sosial, psikososial, dan lingkungan. Adapun peran perawat dalam hal ini, perawat lebih memberikan kekuatan, harapan, dorongan, hiburan, dukungan, dan bantuan. Gangguan rasa nyaman, perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan emosional.
Etiologinya yang pertama gejala penyakit, kurang pengendalian situasional, yang selanjutnya ketidakkuatan sumber daya, yang selanjutnya kurang privasi, dan yang selanjutnya gangguan stimulus lingkungan dan efek samping. Itulah yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah disimpulkan oleh temannya tadi, Nasril. Ya. Jadi kita aplaus dulu, kasih aplaus. Ya, dengan penjelasan tadi, saya bisa menangkap bahwa anak-anakku sekalian sudah paham. Namun untuk meyakinkan saya lebih pahamnya terhadap materi ini, saya akan menyampaikan, menyampaikan sedikit terkait dengan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, bahwa anak-anakku ketika mengkaji pasien, bertemu dengan pasien, kita harus memperhatikan aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual dalam proses pengkajian ini. Jadi kita harus melihat semua aspek itu, sehingga pasien yang kita kaji, pasien yang menjadi kelolaan kita, itu bisa menjadi merasa nyaman, ya. Ingat bahwa perawat itu senyumnya itu bisa membuat seseorang merasa nyaman, bisa mengobati sakitnya dan sebagainya. Jadi sebagai closing statement untuk pertemuan kita hari ini, ya, teruslah tersenyum menyebar kebaikan, ya, jadilah perawat masa depan yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.